kita mendengar dan menyimak bersama Yang Terhormat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Ibu Siti Nurbaya. Kami mohon kesediaannya untuk berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka acara Festival Perhutanan Sosial pada hari ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Yang kita hormati, saya sayangi, saya banggakan para aktivis, para tokoh non-states, para tokoh AP2SI, Kang Roni, Walhi, Bung Sensi, saya tadi lihat ada Mas Hadi juga, ada Mas Bambang dan kawan-kawan, Mas Jampes, Semut Ireng, Arupa, Pojok Desa, Lembaga Hutan Sosial PBNU, para ketua kelompok perhutanan sosial, para tokoh pendamping dan semua tokoh tani, tokoh hutan sosial yang hadir di sini. Yang saya hormati Pak Kadisut, mewakili Ibu Gubernur, Bupati Mojokerto, Pak Camat, Kepala Desa, OPD, dan juga dari Jombang dan Nganjuk. Kemudian saya juga mau menyapa dan sekaligus memperkenalkan jajaran Kementerian LHK dan tamu yang datang dari Washington ya, dari Washington dan dari London. Ada bersama saya di sini Dirjen PSKL Pak Bambang Supriyawanto dan Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Bapak Agus Yustianto. Jadi kalau di Kementerian LHK itu yang namanya Mas Bambang sama Mas Agus tuh banyak banget. Kalau perempuannya Ibu Laksmi, banyak banget. Itu direkturnya berapa namanya Laksmi. Kemudian para direktur, Sesdijen, Kepala Biro, Humas yang hadir, Kepala UPT, Kadifre Perhutani yang saya cintai. Saya juga memperkenalkan tamu yang sengaja saya ajak dan pada saat ini memang sedang berkonsultasi berbagai hal mengenai climate dan forest, mengenai iklim dan hutan. Tadi oleh karena itu Bung Sensi tepat sekali yang disampaikan, langsung diserap itu pasti oleh pertama Bapak Tom Clemens. Pak Tom dari London. Pak Tom mohon berdiri Pak Tom. Nah ini dia orangnya. Kemudian ada Ibu Stephanie Mann dari Washington DC. Nah ini utusannya Pak John Kerry. Pak Tom tadi utusannya Menteri Goldsmith yang terkenal di Inggris. Kemudian Pak Nick dari Amerika, tapi base-nya di Jakarta. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi tak terhingga kepada kawan-kawan AP2SI atas prakarsa Festival Perhutanan Sosial ini. Terima kasih juga tadi kita sudah mendengar hal-hal yang menggembirakan dan sekaligus membangun optimisme dan harapan baik dari Pak Kadishub dan dari Bung Sensi dan juga tadi harapan dari Ibu Bupati yang semuanya saya catat dan kita akan tindak lanjuti bersama-sama. Ada sejarah tentang perhutanan sosial ini. Mungkin Mas Hadi ingat ketika tahun 2015 seluruh walhi se-Indonesia bersama-sama saya di Lampung sangat keras menyuarakan perhutanan sosial untuk Indonesia. Saya lupa waktu itu Bun Sensi ada nggak? Dari Lampung waktu di Lampung ada ya. Jadi tahu persis sejarah ini tahun 2015 kira-kira pertengahan di agendanya walhi. Oleh karena itu kita beri tepuk tangan kepada walhi.
Dari tahun 2015 itu kami juga kementerian terus berkeliling ke beberapa provinsi dan ketemu wali juga. Selain Pemda tentu saja masyarakat, dan di sana ketemu wali. Saya ke Sumatera Barat, ke Jambi, ke Sulawesi Selatan, ke Kalimantan Barat, ke Kalimantan Selatan, semuanya ketemu dengan teman-teman wali. Ya, ada yang komunikasinya sangat baik dengan Pemda, ada yang agak berat dan sebagainya. Terus kita olah ini harusnya bagaimana dan seperti apa di Indonesia. Saya ke Jawa Barat juga waktu itu ketemu Kang Roni ya. Sampai saya nanya-nanya soal ultra, susu ultra itu apa sih gitu ya. Bisa dari hutan sosial dan seterusnya dan seterusnya. Nah jadi dari perjalanan di lapangan kita kemudian merumuskan, kita tuh pemerintah ya, kami terutama saya melapor Bapak Presiden, merumuskan kira-kira seperti apa menurut harapan kawan-kawan. Tentu kami selalu paham bahwa NGO, CSO, LSM, komunitas, grup itu paling tahu kondisi masyarakat, itu kami sangat paham tentang itu. Pada saat saya melapor di bulan Maret, Mei udah mau selesai itu kira-kira rancangan kebijakannya di tahun 2016. Pak Presiden tanya, yang Jawa bagaimana? Yang perhutanan sosial di Pulau Jawa bagaimana? Karena justru di Pulau Jawa itu yang penduduknya padat, hutannya juga padat ditempati. Jadi ini yang justru harus diselesaikan. Oleh karena itu kita kerja keras lagi, menambah lagi dan mempelajari Jawa. Kemudian pada bulan September 2016 kebijakan ini kemudian diluncurkan. Saya berterima kasih. Tadi sudah disampaikan beberapa hasil terutama dari Jawa Timur. Terima kasih Pak Kadishub. Itu posisinya keren banget. Dan kedepannya tadi Bung Sensi mengharapkan hal-hal yang sangat positif, itu juga sangat keren. Dan Ibu Bupati menjelaskan harapan-harapan lebih konkret di tengah-tengah masyarakat, itu nanti kita akan bahas di kantor. Ya Ibu Bupati ya. Pak Agus ini nanti dirjennya karena kaitannya erat ke perhutani. Oleh karena itu saya tadi minta kepada dua dirjen, Pak Agus sama Pak Bambang tadi udah berdiri belum sih? Belum ya, sekarang berdiri dong. Mas Agus juga berdua nih, ini dua dirjen nih kalau bicara hutan sosial Jawa, ini dua dirjen ini paling berperan. Kita akan siapkan, tadi saya udah bisik-bisik sama Kang Roni juga, sama Bung Sensi, mungkin sama Jampes, Mas Jampes, kita akan sama-sama bikin Festival Perhutanan Sosial Nasional di Jakarta. Dan pesertanya harus dari seluruh Indonesia. Nanti kita tolong dirumuskan dulu tornya, Pak Dirjen. Di mana tempatnya, pokoknya yang paling top di Jakarta lah. Dan apa sesungguhnya sebetulnya yang kita sudah tempuh dan akan melangkah berikutnya tentang perhutanan sosial ini, sebetulnya ada dua bagian. Bagian pertama kepada kekuatan kelompoknya. Kekuatannya adalah pertama kelembagaan. Tadi udah disampaikan sama Bung Sensi. Ada harapannya, ada tadi di pameran ini saya lihat keren banget festival ini tadi dari kelompok-kelompok itu ada yang udah kelas platinum, kelas emas, artinya yang udah bisa ekspor, itu keren banget. Kemudian tentu saja masih ada juga yang pemula, nanti saya sampaikan hasilnya. Dan apa yang penting kelembagaan berarti ke kelompoknya. Apalagi kemudian yang penting dalam soal kelembagaan ini adalah bagaimana penggarapannya. Kalau bahasa Inggrisnya lebih gampang nyebutnya land holding. Ada land holding, ada land ownership. Jadi bagaimana menggarapnya dan bagaimana yang jadi miliknya. Karena hutan Jawa ini juga tidak hanya hutan sosial, tapi pemukiman padat di dalam hutan juga harus diselesaikan. Itu perintah Presiden Jokowi. Jadi saya gembira sekali tadi rata-rata tahun 2017 mulai naik 2019, itu artinya era Bapak Presiden Jokowi. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Presiden kita.
keren banget gitu. Apa yang akan kita tempuh dengan persoalan ini di penggarapan? Pak Dirjen sudah saya minta bersama Dirjen Planologi untuk lakukan uji coba andil garapan. Karena sekarang di undang-undang kita sudah bisa bikin tata batas pakai virtual, lalu field check lapangan, kemudian bisa dibuat. Jadi sudah ada uji coba di lapangannya ya Pak Dirjen? Udah ada. Kenapa itu kita perlukan? Karena setiap kakak yang menggarap kan harus tahu batasnya yang sebelah mana. Begitu. Dan kenapa? Karena kan ini akan dikuasai selama 35 tahun. Dan boleh diperpanjang sampai jadi 70 tahun. Jadi Bu Sensi, saya bilang sama Pak Dirjen, bagaimana caranya nanti cucunya yang 50 tahun kemudian tahu barangnya kalau nggak ada andil garapannya. Nah nanti saya berharap kita bisa bersama-sama melakukan ini. Saya setuju dengan Pak Kadishub dan Ibu Gubernur Jatim bahwa urusan ini adalah urusan bersama yang disebut konkuren. Di pemerintahan sebetulnya itu diakui. Jadi kalau diurus pemerintah pusat, diurus provinsi, diurus kabupaten itu boleh. Kenapa? Karena dia terkait langsung dengan rakyat. Ketika bicara rakyat, kita nggak bisa ninggalin bupati, nggak bisa kita ninggalin gubernur. Tapi ketika bicara teknis, hal-hal penting, prinsip, menteri harus hadir dan menteri harus bertanggung jawab. Itu kalau bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya stakeholders. Dan disitulah peran NGO sangat keren selama ini. Saya berterima kasih kerjasama yang sangat baik. Walaupun panas dingin juga karena Bung Sensi dan Mas Hadi ini galaknya minta ampun dan kawan-kawan. Tapi saya selalu melihat itu sebagai obat karena saya selalu melihat catatan-catatan itu sebagai koreksi dan hal-hal yang memang harus kita perhatikan dan kita selesaikan. Jadi nanti dengan andil garapan itu akan kelihatan. Jadi kayak mungkin semacam girik kali ya kalau zaman dulu ya, seperti itu. Yang penting lagi kemudian adalah sarana. Sarana, kalau tadi prasarananya itu lahannya, maka sarana-sarana usaha ekonomi produktifnya ini yang sebagian sebetulnya sudah diupayakan oleh Pak Dirjen untuk dukungan. Tapi terkait dengan ini kita juga memberikan ruang kerjasama investasi. Jadi sarana juga bisa dikembangkan dan boleh didiskusikan. Tadi ada yang minta perahu untuk rafting Pak Dirjen, janji loh ya, mesti kasih ya. Tadi tuh yang ekowisata di pantai yang di Pacet ini. Kemudian yang penting lagi tadi pemasaran. Tadi sudah disampaikan oleh Kadishub dan Bung Sensi Sutakaroni bahwa pemasarannya juga sangat penting dan keren, sudah seperti itu tadi, kemasannya bagus, semuanya bagus, tapi kita harus pikirkan. Ini udah masuk di LKP ya Pak Dirjen, udah ke LKPP ya, masuk di ya sudah ada. Sekarang berarti yang harus kita lakukan bersama-sama Bung Sensi adalah ruang-ruang di mana seller meet buyer. Pembeli ketemu dengan penjual. Nanti di Festival Perhutanan Sosial Nasional kita harus membangun forum-forum pembeli ketemu penjual. Harus silangin disiapin ruangannya, kelompok tani yang mana. Saya pernah ke Turki dan Turki memang meminta untuk berinteraksi secara langsung dengan kelompok perhutanan sosial. Jadi saya sangat percaya tadi yang disampaikan oleh Pak Kadishub perkembangannya. Dan bagian yang terakhir dari kekuatan untuk kelompok hutan sosial ini adalah pemupukan modal. Jadi cara semakin efisien, kemudian menambahkan lagi, meningkatkan lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Dalam hal ini, Bapak Presiden ketika awal itu mengatakan bahwa
masyarakat Indonesia harus diberikan haknya sesuai dengan Undang-Undang Dasar untuk produktif. Artinya bekerja. Terus saya tambahin, bekerja dan berpenghasilan. Masa kerja doang nggak ada penghasilannya? Bekerja dan berpenghasilan. Kemudian yang kedua, Pak Presiden bilang berikan sarananya yaitu akses lahan. Saya sangat setuju Wali, karena dari awal Wali memakai istilah akses kelola hutan rakyat. Nah, kita take note itu, kita cantumkan. Yang ketiga, berikan sarana pendukungnya kesempatan untuk berusaha. Maka suatu hari Pak Presiden tanya ke saya dan ke Pak Dirjen, ini petaninya yang dikasih SK udah punya rencana apa belum? Sudah saling belajar atau belum? Dan disitulah nanti Kang Roni salah satu program di Munas agar kiranya bisa dirumuskan untuk memperkuat hal-hal ini, termasuk untuk saling belajar antara kelompok perhutanan sosial. Setuju nggak? Setuju ya, orang belajar kok. Nah, kalau kita udah bisa saling belajar, maka sebetulnya menurut studinya Pak Dirjen bersama UGM dan beberapa universitas lain, sebetulnya kalau petani hutan sosial paling sedikit dapat pendapatan keluarganya 3 juta sampai 3,5 juta per bulan. Nah, itu sekarang yang kita sedang kejar. Jadi itunya targetnya ke sana, ya. Kemudian itu hal-hal yang penting. Hal yang kedua, bagaimana posisi perhutanan sosial? Tadi kita udah dengar dari Kadishub Provinsi bahwa perhutanan sosial ini selain untuk keluarga juga untuk kelompok di wilayah tersebut dan juga kemudian di desa dan sebagainya, sehingga dia menjadi pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Menjadi desa pusat pertumbuhan. Pasti Bu Bupati setuju ya? Setuju ya? Woodsos kelompoknya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah. Harus tadi, karena Bu Bensi ngotot banget harus ekonominya, pemulihannya dan sebagainya. Nah, jadi dengan pendekatan itu, maka kemudian Pak Kadishub kita mengembangkan pembangunan wilayah terpadu, integrated area development. Jadi selain di Lumajang, nanti juga di Belitung kalau nggak salah ya Pak Dirjen, dan di beberapa wilayah. Saya udah pernah nyoba itu tahun 90, waktu saya masih kerja di kantor gubernur, integrated area development di upper watershed di wilayah hulunya DAS. Oleh karena itu ini pasti bisa kita lakukan. Sanggup nggak kita? Sanggup ya, karena Pak Presiden juga sudah menegaskan bahwa hutan sosial bukan hanya urusannya kehutanan dan LH saja. Di situ ada UMKM, di situ ada pertanian, di situ ada BUMN perbankan, pariwisata dan semuanya. Tadi kita udah lihat contoh-contoh yang keren dari hasil-hasil kerja perhutanan sosial. Tepuk tangan untuk seluruh petaninya. Saya juga perlu menyampaikan target ideal perhutanan sosial, dan tidak gampang menyusun target ini waktu dimulainya pekerjaan yang telah Bapak Presiden Jokowi, yaitu 12,7 juta. 12,7 juta hektar itu adalah target ideal. Mau diselesaikan 20 tahun, mau diselesaikan 10 tahun, mau diselesaikan 8 tahun, mau diselesaikan 5 tahun, itu targetnya. Kita sekarang sudah melakukan itu. Dan kita tahu tidak mudah di lapangan. Tadi Bung Sansi kan kita bareng-bareng ngikutin terus perkembangan ini, dan baru kita bisa start banget September 2016. Oleh karena itu 12,7 juta hektar ini merupakan target ideal yang pada tahun 2024 nanti atau di awal 2025 pasti akan disesuaikan.
Sekarang sudah berhasil 5,522 juta hektar, hampir 6 juta. Saya minta Pak Dirjen, tahun ini sampai tahun depan harus lebih dari 7 juta. 7 juta hektar itu untuk hutan sosial yang dulunya nggak ada, banyak apa enggak? Banyak ya. Nah, tapi lebih penting lagi tadi kata Kadishub, kata Bung Sensi, kata Kang Roni, harus produktif, harus bernilai ekonomi, harus memperbaiki lingkungan, harus mengurangi konflik, harus mengurangi bencana. Tadi Pak Kadishub kasih data, di Jatim saja dengan 176.000 hektar, ya Pak Kadis ya, itu sudah secara signifikan memberikan pengaruh. Jadi menurut saya ini yang hebat adalah presidennya dan rakyatnya. Ya, jadi directionnya dari Bapak Presiden, kemudian yang mengerjakan adalah masyarakat. Kalau saya dan Bung Sensi ngikutin sambil memberikan fasilitasi teknisnya, advisnya seperti apa. Tapi kalau Bung Sensi ada tambahannya, Wali, Bung Roni, Jampes, Arupa dan lain-lain, yaitu mengkritisi hal-hal yang belum pas. Dan menurut saya itu oke-oke banget, tidak ada masalah. Ya, jadi tentang hutan sosial ini sudah ada aturan-aturannya, peraturan pemerintah 23, peraturan Menteri nomor 9 dan sebagainya. Tadi udah jelas juga bisnis-bisnisnya, agroforestry, tadi ekotourism. Kalau lihat komoditinya sih kalau menurut catatannya LHK ya, ada kopi, madu, aren, kayu putih, palawija, wisata alam, rotan, bambu, buah-buahan, kayu-kayuan, gaharu, jambu mete, kakao, kayu manis, perikanan, lada, dan pala. Juga ada yang sapi. Tadi dikatakan bahwa dari komoditi itu, kalau di dunia internasional itu ada yang mahal, yaitu kelompok beverages. Sebetulnya kayak di Probolinggo ya, kabupatennya ya, itu ada yang tembakau juga. Yang disebut beverages itu kalau di perdagangan internasional itu termasuk kopi, coklat, tembakau. Itu mahal harganya gitu. Termasuk tadi rempah-rempah, mahal banget. Oleh karena itu, perhutanan sosial kita sekarang sudah harus juga bicara soal harga, nilai tambah, dan pendapatan secara ekonomi. Tadi jelas banget udah harapan, dan kami, saya, kawan-kawan NGOs, para aktivis akan kita sama-sama memikirkan langkah ke arah sana. Jadi pemerintah akan terus bersama-sama dan jangan pernah ragu. Sekali lagi mengakhiri ini saya ada pesan bahwa pertama kita segera persiapkan festival nasional, festival perhutanan sosial secara nasional di Jakarta. Ada yang penting juga, saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu anggota kelompok tani nanti akan ada sensus pertanian. Mulai tanggal 1 Juni sampai akhir Juli, 31 Juli. Jadi kita bersama BPS akan diskusikan dan tolong diinformasikan, dijelaskan yang tepat tentang perhutanan sosial, hasil-hasilnya dan sebagainya. Jadi saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas langkah ini. Dan dalam kaitan dengan Munas, tadi Bung Sensi menyampaikan mengantarkan untuk pertama kali, dan menurut saya itu sangat penting. Karena musyawarah nasional itu adalah wahana ataupun sarana tertinggi di dalam pengambilan keputusan suatu organisasi. Organisasi ini adalah organisasi yang harus paling besar manfaatnya untuk anggotanya. Maka di dalam Munas ini nanti statuta, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, saya percaya itu akan dibicarakan.
Dan yang lebih penting lagi adalah program umum dari AP2SI yang tadi contohnya udah kelihatan. Jadi yang sekarang udah berjalan itu keren banget. Nanti ditambahin dengan hal-hal yang kita masih harus improve, masih harus tingkatkan untuk kebutuhan. Dan kalau Munas biasanya kemudian terus memilih pemimpin. Betul ya? Nah, jadi kira-kira kondisinya akan seperti itu, tapi saya percaya bahwa ini akan kita lalui dengan sebaik-baiknya. Pemerintah mendukung semua usaha-usaha masyarakat, komunitas dalam merealisasikan program perhutanan sosial ini. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi. Kepada Ibu Menteri dimohon untuk berkenan tetap di panggung utama. Kepada yang terhormat para tamu undangan untuk berkenan maju juga di panggung utama agar bersama-sama membuka Festival Perhutanan Sosial. Yang terhormat Ibu Bupati Mojokerto dipersilahkan untuk maju ke panggung utama. Dirjen PSKL KLHK Republik Indonesia, Dirjen PHL KLHK Republik Indonesia, Bapak Kadishub Prof Jatim, Kepala Walhi, kemudian Ketua AP2SI dipersilahkan untuk menuju ke panggung utama. Selanjutnya yang terhormat Kadifre Perhutani Jatim untuk maju ke panggung utama juga. Alhamdulillah, Festival Perhutanan Sosial tahun 2023 telah dibuka. Kepada tamu undangan dipersilahkan untuk kembali atau mengambil dokumentasi terlebih dahulu, boleh?